Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita membahas tentang sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN. Kalau dilihat dari sejarahnya, SKLN sebelum tahun 2001 atau sebelum perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sengketa antar lembaga negara. Dan juga tentang hubungan antar lembaga negara sifatnya adalah vertikal, artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Berbeda setelah munculnya atau setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, di mana sengketa kewenangan antar lembaga negara menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Yang sebelumnya bersifat vertikal, setelah tahun 2001, hubungan antar lembaga bersifat horizontal atau sejajar dan ada sistem check and balance. Nah, ini perbedaan tentang sengketa antar lembaga negara sebelum perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah perubahan ketiga. Nah, perlu kita ketahui tentang kewenangan memutus SKLN di beberapa negara. Di Amerika Serikat, SKLN itu menjadi kewenangan Supreme Court atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk urusan-urusan yang menurut konstitusi secara spesifik menjadi bagian dari UNI sebagai suatu keseluruhan. Jadi kekuasaan Mahkamah ini absolut dan penguasa federal wajib menjalankan putusannya secara mutlak. Sementara di Jerman, kewenangan SKLN menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan SKLN di sini sengketa kewenangan lembaga negara di sini adalah sengketa kewenangan lembaga pemerintah federal dengan dan atau lembaga pemerintah negara bagian. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan penerapan pembagian kekuasaan federal. Jadi, sengketa kewenangan antar pemerintah federal dengan negara bagian. Nah, ini untuk di Jerman. Karena Jerman itu kan negaranya adalah berbentuk negara federal. Jadi ada negara federal, kemudian ada negara bagian. Ketika ada sengketa kewenangan lembaga di dalam pemerintahan federal dengan lembaga pemerintah negara bagian, nah ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian di Korea Selatan, SKLN menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini memeriksa atau mengadili untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar pemerintah pusat, antar pemerintah pusat dengan daerah, atau antar pemerintah daerah. Ya. Sengketa antar pemerintah pusat, atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah. Nah, ketika terjadi sengketa yang disebutkan tadi, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan itu berwenang untuk membekukan aktivitas lembaga negara yang digugat sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau final. Kemudian untuk Federasi Rusia, sengketa kewenangan lembaga negara diadili oleh Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. Nah, mahkamah ini memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang meliputi sengketa kewenangan lembaga pemerintah federal, sengketa kewenangan lembaga pemerintah masing-masing negara yang bergabung dalam konstituen Federasi Rusia. Karena negara federasi kan berarti ada negara-negara yang bergabung dalam Federasi Rusia, itu ketika terjadi sengketa kewenangan lembaga pemerintahannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia.
dan sengketa kewenangan lembaga tinggi pemerintah negara-negara yang bergabung dalam Konstitusi Federasi Rusia dengan lembaga pemerintahan yang ada di bawahnya. Di Swiss, diadili oleh Majelis Federal, pengadilan tertinggi atas semua konflik antara otoritas negara bagian dan otoritas negara federal. Nah, ini sengketa antar negara bagian dengan negara federal. Kemudian untuk Thailand, itu juga diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini di Thailand, Mahkamah Konstitusi Thailand itu mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, yaitu lembaga negara yang kewenangan dan kekuasaan tugas lembaga itu dicantumkan dalam konstitusi. Ini hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Demikian tentang sekilas sengketa kewenangan lembaga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.